Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Pada kesempatan kali ini, seri perkuliahan dasar-dasar pendidikan IPA, saya akan menyampaikannya dalam bentuk video ya. Jadi tema hari ini atau topik hari ini saya akan memberikan bahan perkuliahan mengenai metode pembelajaran IPA gitu ya. Seperti yang Anda sudah ketahui bahwa pembelajaran IPA itu suatu proses pembelajaran yang aplikatif gitu ya. Di mana dalam proses pembelajaran IPA itu atau kalau saya tarik kembali ke definisi dari IPA itu, dia harus mencakup produk, sikap, dan proses gitu ya. Dimana dalam definisi IPA itu harus diungkap beberapa teori-teori sebagai produknya. Kemudian ada proses, dimana proses dalam hal ini adalah proses ilmiah gitu ya. Ada perencanaan, ada diagnostik, ada hipotesis, sampai penelusuran beberapa literatur, baru kemudian kita simpulkan gitu ya. Kemudian ada sikap. Nah, di sikap di sini maksudnya adalah sikap rasa ingin tahu gitu ya. Muncul rasa ingin tahunya itu ada dalam setiap pembelajaran IPA yang seharusnya diharapkan seperti itu. Nah, dalam hal ini proses pembelajaran IPA itu bisa digali dari proses berpikir, proses ilmiahnya, kemudian rasa ingin tahunya, kemudian bagaimana mengembangkan sikap, termasuk peduli terhadap lingkungan gitu ya. Jadi orientasi dari pembelajaran IPA adalah sangat aplikatif gitu ya, karena ini bergantung dengan kehidupan kita di alam sekitar gitu ya. Nah, pembelajaran IPA ini dapat dicapai, kemarin saya sudah bahas pada pertemuan ketiga kalau nggak salah, itu dengan pembelajaran yang bersifat praktikum gitu ya. Jadi itu adalah definisi atau istilahnya itu pembelajaran yang secara umum adalah praktikum. Kalau kita gali lebih mendalam, di dalam praktikum itu ya ada diskusi, kemudian praktikumnya sendiri, ada eksperimen dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya pun ada beberapa cara yang harus dicapai. Nah, cara-cara itu yang kita sebut sebagai metode gitu ya. Jadi metode pembelajaran merupakan suatu cara yang dilakukan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Oke, nanti Anda akan mengenal beberapa istilah dalam pembelajaran atau pembelajaran secara umum ya. Jadi ada istilah model, kemudian ada metode, ada pendekatan, ada teknik gitu ya. Nah, itu mungkin akan dipelajari lebih lanjut nanti di semester-semester yang akan datang. Mungkin ini kalau di semester 3 mata kuliah dasar-dasar pendidikan IPA ini mungkin dikenalkan terlebih dahulu dari sisi metode. Jadi metode ini ya munculnya itu di dalam sebuah pembelajaran atau di dalam model. Kalau kita bayangkan model itu adalah serangkaian pembelajaran dengan tujuan tertentu gitu ya. Jadi tujuannya ya berdasarkan kurikulum. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkanlah sebuah metode. Jadi metode ini adalah masuk di dalam sebuah model gitu ya. Termasuk teknik pendekatan itu masuknya di dalam model. Jadi model itu ya kerangka besarnya gitu ya, kerangka umumnya. Oke, jadi sekali lagi definisi dari metode di sini adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu gitu ya, atau a way to achieve a goal. Ini saya
salah ketik. Kemudian ini adalah jenis-jenis metode pembelajaran IPA yang nanti akan saya sampaikan. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 hal terlebih dahulu, yaitu metode ceramah, kemudian ada metode diskusi atau diskusi presentasi, kemudian metode demonstrasi. Kemudian yang lainnya nanti akan saya singgung di pertemuan selanjutnya. Oke, saya mulai dari ceramah dulu. Ini kalau Anda mendengar metode ceramah sangat tidak asing ya. Ini hampir setiap pembelajaran itu menggunakan metode ceramah, dan saya sendiri pun melihat ya, termasuk saya kalau mengajar di perkuliahan ini metodenya ada ceramah gitu ya. Jadi kalau dalam perkuliahan mungkin karena bersifat hanya transfer ilmu, kemudian mahasiswanya mengembangkan sendiri, maka kecenderungannya menggunakan kebanyakan adalah ceramah. Ya, ada metode-metode yang lain yang bersifat praktikum ketika ada mata kuliah praktikum gitu ya, ataupun ada mata kuliah yang harus disajikan dengan praktikum, mungkin dengan metode praktikum atau metode project based learning. Oke, kemudian kembali ke metode ceramah ini. Jadi metode pembelajaran dengan metode ceramah atau pembelajaran dengan metode ceramah ini metode yang sangat praktis gitu ya, tidak memerlukan banyak biaya, waktu dan persiapan gitu ya. Jadi ini istilahnya itu instan gitu ya, pembelajaran yang instan. Nah, seperti itu ya. Nah, kelebihannya adalah ini metode ceramah itu ya jelas praktis, ekonomis dan efisien. Kemudian metode ini cocok diterapkan di sekolah yang masih belum tersedia buku-buku ajar ya. Jadi mungkin karena ketersediaan dari sarana prasarana belum memadai berkaitan dengan bahan ajar. Nah, ini guru tidak bisa menggunakan bahan ajar ya secara mandiri, maka bisa dilakukan dengan metode ceramah. Ini berkaitan dengan materi-materi yang tidak bisa dilakukan praktikum ya. Jadi materi-materi yang bersifat verbal biasanya ini harus dilakukan dengan ceramah, tapi karena bukunya tidak ada, nah, maka metode ceramah adalah metode yang cocok gitu ya. Nah, kemudian guru mampu mengontrol materi yang akan diajarkan ya, karena ini adalah pembelajaran. Metode ceramah ini kecenderungannya adalah berpusat pada guru. Nah, hanya satu arah, guru memberikan materi ke siswa, satu arah seperti itu gitu ya. Nah, kemudian guru dapat merencanakan waktu yang menyampaikan materi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Oke, di sini guru dapat merencanakan waktu ya. Jadi kalau seorang guru ingin menyampaikan materi dengan ceramah, biasanya sudah membuat rank gitu ya. Jadi saya ingin menyampaikan tentang ini berapa menit, tentang ini berapa menit. Nah, itu ada rencana seperti itu. Kemudian guru dapat menyampaikan materi dalam waktu yang singkat atau fleksibel ya. Ini ketika pelaksanaannya gitu ya. Kadang ada satu materi yang dibicarakan cukup melebar gitu ya. Nah, nanti biasanya guru itu sangat fleksibel dalam pelaksanaannya ya. Ada kalau waktunya sudah mepet biasanya dicepetin. Nah, itu adalah salah satu keunggulan atau kelebihan dari metode ceramah ini, dapat menyampaikan materi dalam waktu yang singkat dan fleksibel. Kemudian dapat digunakan dalam kelas besar. Nah, ini istilah jamaah besar, jumlahnya besar, ini bisa disampaikan secara langsung. Kemudian metode ceramah dapat digunakan dapat digunakan dengan baik untuk tingkat kognisi dan afektif yang rendah. Nah, ini biasanya metode ceramah itu
tingkat pemahamannya itu atau pola berpikirnya itu atau level berpikirnya hanya sampai pemahaman, kemudian mengingat gitu ya, nggak sampai ke level yang tinggi ya, analitik, kemudian evaluasi, nggak sampai tahap itu. Nah, jadi ini sangat cocok kalau kalau untuk peserta didik yang kognisinya itu cukup rendah gitu ya. Nah, ini sebenarnya nggak cocok untuk kognisi yang membutuhkan skill analitik, sintesis gitu ya. Nah, kemudian apalagi aplikatif gitu ya. Ini nggak cocok sebenarnya. Oke, kemudian kekurangannya apa? Kekurangannya ini satu, memaksa peserta didik untuk menjaga konsentrasi, jelas ya. Jadi kalau kalau dengan metode ceramah itu peserta didik harus benar-benar konsentrasi mendengarkan guru yang sedang menjelaskan. Ini kalau tidak konsentrasi atau misalnya izin ke belakang lah, ini banyak sekali informasi yang tertinggal. Kemudian yang kedua, metode ceramah membuat peserta didik sulit untuk menentukan gagasan guru yang bersifat analitik. Ya, ini seperti yang saya singgung tadi ya, dengan metode ceramah itu ya kita nggak bisa memahami kalau ada bentuk-bentuk yang bentuk soal atau permasalahan yang bersifat analitik, sintetik, dan evaluasi. Ini kurang karena metode ceramah ini ya untuk tingkat kognisi yang lebih rendah gitu ya. Kemudian metode ceramah membuat peserta didik cenderung diperlakukan sama rata oleh guru gitu ya. Nah, ini ya karena dalam metode ceramah itu ada istilah guru otoriter gitu ya. Jadi materi itu hanya apa yang ada di pikiran guru kemudian disampaikan gitu ya. Nah, jadi kecenderungannya itu peserta didik dianggap sama, diperlakukan sama. Nah, padahal peserta didik itu tingkat pemahamannya atau daya serapnya itu pasti beda-beda. Ada yang mudah menangkap, ada yang membutuhkan pengajaran yang lambat. Nah, ini kelemahannya dari metode ceramah ya. Jadi menganggap peserta didiknya itu sama rata. Nah, kemudian ini ya yang keempat, metode ceramah membuat guru cenderung bersifat otoriter. Ya, tadi sudah saya singgung. Nomor 5, metode ceramah membuat kelas menjadi monoton. Ya, karena satu arah ya monoton ya, membosankan tentunya ya. Kemudian yang nomor 6, metode ceramah membuat kelas doktriner, atau ini adalah istilahnya kayak mendoktrin gitu ya. Jadi siswa itu didoktrin oleh guru. Nah, seperti itu ya. Jadi nomor 7, jika disampaikan oleh guru yang bertutur kata kurang pandai maka akan membosankan. Ya, ini maksudnya tutur kata kurang pandai ini biasanya guru yang apa ya, yang kurang bercandanya kurang gitu ya. Jadi hanya monoton menyampaikan materi, apalagi kalau sikapnya itu stagnan di posisi tertentu ya, misalnya dia hanya duduk di bangku kemudian menjelaskan seperti itu secara dari awal sampai selesai, tentu saja membosankan gitu ya. Andaikan kalau metode ceramah ini seorang guru itu ada interaksi misalnya, sambil jalan-jalan mengelilingi kelas sambil berbicara, ini akan lebih menarik sebenarnya ya. Komunikasinya jadinya berjalan dua arah. Nah, ini akan sangat bagus sebenarnya. Apalagi kalau sebenarnya kalau mengajar itu peserta didik itu sebenarnya membutuhkan perhatian dari guru. Nah, jadi kalau bisa itu kalau Anda ingin menjadi kalau Anda nanti jadi guru dengan metode ceramah itu, kalau bisa itu anak-anak itu hafalin namanya. Minimal kalau Anda memanggil namanya peserta didik itu dengan nama itu, tentu saja sudah ada rasa bangga diperhatikan. Nah, itu nanti akan meningkatkan konsentrasi. Apa yang Anda sampaikan akan diserap ya kalau konsentrasinya terjaga.
Ya, mungkin itu ya untuk kelemahan dan atau kekurangannya. Kemudian ini adalah cara-cara agar metode ceramah menghasilkan pembelajaran yang menarik gitu ya. Jadi ini bisa dilakukan beberapa hal untuk meningkatkan pembelajaran dengan metode ceramah yang lebih menarik. Satu, melakukan perencanaan pembelajaran dengan baik. Guru IPA harus dapat merumuskan tujuan pembelajaran. Oke, ini adalah yang nomor satu. Ini harus atau wajib dilakukan oleh semua guru gitu ya. Entah itu pakai metode apa, termasuk metode ceramah. Ini guru harus melakukan perencanaan yang lebih matang ya. Jadi dimulai dari tujuan pembelajaran ini yang diharapkan nanti itu siswa memahami apa, kemudian medianya gunakan apa, sumbernya seperti apa, kemudian bagaimana cara menyampaikannya, metodenya menggunakan apa. Ini harus direncanakan gitu ya. Nah, ini kalau ada seorang guru tanpa rencana, nah ini tentu saja akan mengalami kegagalan dalam proses pembelajarannya. Yang nomor dua, guru harus mampu bertutur kata yang dapat menarik perhatian peserta didik. Ya, ini tadi sempat saya singgung ya. Kalau metode ceramah ya yang diunggulkan itu adalah public speakingnya gitu ya. Jadi kalau ada guru yang pintar berbicara, nah ini tentu saja akan menambah semangat atau menambah konsentrasi, menambah interaksi antar guru dan siswa lebih baik. Kemudian yang nomor tiga, pada tahap penutupan sebaiknya guru memberikan penguatan atau reinforcement tentang arti penting materi yang disampaikan. Ya, ini jadi pada bagian akhir itu sebaiknya direview ya, ada reviewnya, kemudian ada penguatan hal-hal yang penting dalam pembelajaran itu dikuatkan atau di reinforcement. Nah, ini harus ada dalam metode ceramah ya. Oke, kemudian metode yang kedua adalah metode diskusi presentasi. Jadi metode diskusi presentasi ini adalah merupakan cara pencapaian tujuan pembelajaran dengan komunikasi interaktif ya. Interaktif itu berarti dua arah dalam menyampaikan ide atau pendapat dalam suatu forum ilmiah atau kelompok gitu ya. Jadi di sini adalah komunikasi kelompok. Nah, yang dibahas apa, yaitu berkaitan dengan permasalahan IPA gitu ya. Nah, ini permasalahan IPA ini ya sangat luas sekali ya. Nah, kemudian metode ini mampu mendorong peserta didik berpikir kritis, mengekspresikan pendapat. Ini yang menonjol di sini ya. Jadi dalam forum itu ya tentu saja akan bertukar pendapat. Kemudian ada berpikir kritis, mengambil keputusan. Betul, ketika berdiskusi nanti ada keputusan ya. Jadi kalau diskusi itu sebenarnya ada target masalah yang harus diselesaikan ya di sini. Oke, syarat-syarat atau ketentuan yang harus ada pada pelaksanaan pembelajaran metode diskusi presentasi ini adalah yang pertama, adanya bahan atau masalah yang akan dibahas. Ini sebaiknya masalah yang diajukan itu bersifat atau berkaitan dengan fenomena atau kehidupan sehari-hari. Oke, di sini jadi masalah yang diajukan dalam diskusi itu seyogianya atau sebaiknya itu masalah-masalah yang sering dijumpai oleh siswa atau fenomena-fenomena yang membutuhkan solusi ya gitu ya. Nah, misalnya bahaya merokok, kandungan apa saja yang ada dalam rokok gitu ya misalnya ya. Nah, itu kan aktivitas-aktivitas itu yang banyak dijumpai oleh peserta didik di lingkungan gitu ya, banyak orang yang merokok.
Nah itu kalau ada pemahaman-pemahaman mengenai bahayanya, kemudian bahaya dari rokok itu, nah itu kan akan menambah pengetahuan, kemudian bisa dihindari gitu ya. Kemudian contoh yang lainnya misalnya adalah pemanasan global. Nah ini pemanasan global ini bagaimana cara menurunkan pemanasan global, kiat-kiatnya apa saja yang dilakukan agar mengurangi pemanasan global atau mengurangi gas rumah kaca gitu ya. Jadi ini adalah permasalahan-permasalahan yang mereka jumpai dan manfaatnya sangat besar. Nah ini nanti pembicaraannya itu sangat menarik gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kumpulan beberapa peserta, ya jelas. Jadi kalau dalam diskusi ini harus ada peserta didik atau kelompok yang akan membahas permasalahan. Kemudian yang ketiga adalah pemandu diskusi. Nah, ini berfungsi untuk memandu jalannya diskusi agar sesuai tujuan ditetapkan. Lah, ini harus ada. Kalau misalnya kalau dalam seminar-seminar itu ada moderator. Jadi untuk mengarahkan jalannya webinar misalnya gitu ya. Nah, dalam diskusi di sini ada seorang pemandu atau moderator yang fungsinya itu biar pembicaraannya itu tidak melebar dari topik permasalahan gitu ya. Nah ini ada salah satu wakil dari kelompok gitu yang memimpin atau sebagai moderator gitu ya, biar pembicaranya tidak melebar. Itu adalah syarat dan ketentuan yang harus ada dalam pelaksanaan metode diskusi presentasi. Ya ini seyogianya dalam pelaksanaannya sebelum masuk ke diskusi itu ada pemaparan materi dulu ya. Jadi ada materi yang sebagai latar belakang gitu ya sebelum masuk ke diskusi. Kemudian disebutkan rumusan masalah yang akan dibahas gitu ya. Nah, itu dalam pelaksanaannya seperti itu. Kemudian kelebihannya yang pertama, menyadarkan kepada peserta didik bahwa permasalahan yang dapat dipecahkan itu banyak jalan ya. Jadi menyadarkan kepada peserta didik bahwa masalah itu dapat terselesaikan melalui berbagai jalan ya, termasuk di dalamnya adalah diskusi. Kemudian yang nomor 2, menyadarkan kepada peserta didik bahwa berdiskusi merupakan kegiatan yang mengkonstruk sehingga dapat diperoleh keputusan yang lebih baik. Ya, jadi di sini itu karena berdiskusi gitu ya. Jadi ketika kita ingin memecahkan suatu masalah, kemudian dilakukan diskusi lah. Jadi hasil dari keputusan ini merupakan konstruksi dari berbagai pendapat, argumen dari peserta diskusi ya. Jadi menyadarkan kepada peserta didik bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan membangun suatu keputusan yang menjadi solusi dari permasalahan gitu ya. Kemudian yang ketiga, membiasakan peserta didik untuk mendengar pendapat orang lain. Nah ini melatih gitu ya, melatih menerima pendapat, menerima argumen gitu ya. Jadi di sini manfaat dari diskusi ya seperti itu. Kalaupun berbeda pendapat itu ya wajar saja ya gitu ya. Membiasakan diri untuk menerima pendapat orang lain, menerima perbedaan pendapat. Nah, nanti akan muncul sikap toleransi gitu ya. Jadi dari diskusi ini nanti akan muncul sikap toleransi. Kemudian yang nomor 4, menanamkan karakter kooperatif ya. Jadi dengan adanya diskusi itu ada rasa bahwa untuk mencapai tujuan tertentu itu harus ada
kerjasama dari beberapa orang gitu ya. Jadi menumbuhkan karakter kooperatif, menumbuhkan sikap bekerja sama gitu ya. Oke, itu kelebihannya. Kemudian kekurangannya, metode diskusi kurang baik jika digunakan pada kelas yang terlalu besar ya. Ini apa ya, susah dikontrol mungkin ya, karena jumlahnya sangat besar gitu ya. Kemudian dapat dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara dan agresif. Ya, ini pemandangan yang sering kita jumpai ya ketika ada sebuah diskusi atau presentasi di kelas. Nah, ini banyak sekali didominasi oleh peserta didik yang pede atau yang apa ya, yang suka berbicara, biasanya seperti itu. Dan nanti akan menimbulkan satu pembicaraannya itu hanya itu saja oleh orang itu. Nah, ini adalah salah satu bentuk kelemahannya atau kekurangannya. Nomor 3, jika peserta didik tidak mampu mengontrol emosi, maka akan menjadi tidak kondusif jika ada perbedaan pendapat. Nah, ini berkaitan dengan emosional questionnya ya, gitu. Jadi ini harus bisa mengontrol. Kalau ada orang yang nggak bisa mengontrol, ya nanti tambah ya, istilahnya perdebatannya makin memanas. Lah, ini mungkin saja terjadi kalau berdiskusi seperti ini. Kemudian memakan waktu yang cukup relatif lama. Benar sekali, apalagi kalau muncul perdebatan yang nggak pernah berhenti gitu ya. Nah, ini harusnya moderator harus bersikap gitu ya. Jadi memang diskusi itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nomor 5, kadang terjadi pembahasan yang meluas, akibatnya dalam penarikan kesimpulan menjadi bias atau kabur. Ya, jelas dalam hal ini kalau pembahasannya tidak terfokus, tidak tidak ditarik benang merahnya dari awal, bahwa tujuan diskusi adalah hal seperti ini. Nah, ini kalau diskusinya melebar, lah ini tentu saja dalam menyimpulkannya itu tidak mengena dari tujuan diskusinya. Nah, sekali lagi berarti di sini adalah peran dari pemandunya gitu ya. Nah, oke. Kemudian yang ketiga adalah metode demonstrasi. Jadi ini mendemokan suatu gitu ya. Jadi metode demonstrasi itu merupakan cara pencapaian tujuan pembelajaran IPA dengan cara memperagakan ini bisa memperagakan alat, memperagakan alur pemikiran, memperagakan suatu peristiwa, memperagakan penurunan teoritik atau rumusan. Itu termasuk demonstrasi gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan demonstrasi itu enggak melulu tentang alat peraga gitu ya. Jadi bisa peristiwa gitu ya, kemudian rumusan. Nah, itu bisa didemonstrasikan. Ya, misalnya sebagai contoh dalam pembelajaran fisika yang bersifat teoritik gitu ya. Jadi kalau dengan metode ceramah saja itu nggak bisa gitu ya. Harus mendemonstrasikan bahwa suatu persamaan itu dibangkitkan dari teori apa saja. Nah, itu harus didemonstrasikan. Kemudian komponen-komponen metode demonstrasi ini meliputi ya jelas ada materi ya, materi atau hal yang ingin didemokan gitu ya. Biasanya berkaitan dengan pembuktian suatu fakta, menunjukkan fakta, pembuktian suatu teori gitu ya, atau hukum dan prinsip. Nah, ini biasanya ada hal yang ingin dicapai dalam metode demonstrasi itu ya ini. Kemudian contoh yang digunakan untuk mengilustrasi atau merekan materi pelajaran gitu ya.
Jadi di sini ada contoh atau objek atau alat peraganya gitu ya. Kemudian nomor 3, kerangka atau desain harus mampu mengintegrasikan materi pelajaran. Jadi dalam memperagakan itu harus disusun kerangkanya. Nah, kerangka atau alur dari percobaannya atau demonstrasinya nanti itu harus disiapkan atau desainnya gitu ya. Sesuai dengan materi yang diajarkan. Itu adalah 3 hal komponen metode demonstrasi. Kemudian manfaat psikologis pedagogisnya. Jadi manfaat psikologis siswa dari proses pembelajaran ini itu peserta didik akan dapat memusatkan perhatian pada objek IPA yang didemonstrasikan. Benar, biasanya kalau berkaitan dengan alat peraga itu, nah ini sangat menarik perhatian peserta didik atau siswa gitu ya. Jadi ini akan memusatkan perhatian objek ya. Nah, yang nomor 2, proses pembelajaran IPA akan lebih terarah pada materi yang dipelajarinya. Nah, betul. Nomor 3, pengalaman dan kesan akibat demonstrasi yang akan lebih melekat pada peserta didik. Ya, jadi dengan metode demonstrasi sebenarnya metode demonstrasi ini adalah contoh konkretnya ya, jadi dari metode ceramah ya. Sebenarnya kalau metode ceramah kemudian dilanjutkan dengan metode demonstrasi, nah ini sangat pas sekali gitu ya. Nah ini tentu saja pemahamannya akan melekat kuat ya di siswa, karena dia melihat contoh konkretnya atau menunjukkan faktanya. Nah gitu ya, jadi ini akan lebih dipahami, lebih mudah dipahami dan melekat. Nah kemudian kelebihan dari metode ini, 1, membantu peserta didik memahami jalannya suatu proses atau sistem kerja dan memahami keterampilan menggunakan alat praktikum dan alat peraga gitu ya. Ya, jadi dengan mendemonstrasikan ini memahami jalannya suatu proses. Jadi dari awal memperagakan suatu alat, memperkenalkan gitu ya. Jadi dari memperkenalkan, memperagakan, cara menggunakan. Nah, ini akan dipahami oleh peserta didik. Kemudian yang nomor 2, memudahkan dalam memberikan berbagai jenis penjelasan tentang konsep IPA. Ya, ini jelas dapat memberikan contoh konkret dalam pembelajaran suatu materi. Ya, tadi sudah saya tunjukkan sebagai solusi jika terdapat batasan-batasan dalam pembelajaran. Oke, ini di sini batasan-batasan dalam pembelajaran. Metode demonstrasi ini sebagai solusi ya, maksudnya itu ketika dalam laboratorium terdapat alatnya cuma satu paket gitu ya. Nah ini bisa digunakan dengan metode demonstrasi. Jadi siswanya menonton, gurunya melakukan percobaan. Ini karena alatnya terbatas gitu ya. Nah, atau alat peraganya, atau misalnya ya percobaan kimia. Nah biasanya kan terdapat bahan-bahan yang sangat berbahaya. Nah ini kalau siswa SMP mungkin gitu ya, mungkin terlalu bahaya ketika melakukan praktikum secara langsung, maka perlu ditunjukkan. Nah ini batasannya seperti itu. Yang ketiga, mungkin batasannya itu saat ini di era pada pandemi seperti ini, COVID-19 ini, metode demonstrasi cocok ya untuk mengganti kegiatan praktikum di laboratorium. Nah, ini sebagai solusi ya. Jadi kalau pembelajaran secara daring, mungkin seorang dosen atau seorang guru melakukan praktikum. Nah, ini harusnya praktikumnya ya menunjukkannya secara detail gitu ya. Kalau hanya ditunjukkan dari permukaan saja ya sama saja, mestinya muncul banyak pertanyaan gitu ya. Jadi harusnya itu praktikumnya kalau mendemonstrasikan dalam pembelajaran daring ya harus
harus detail yang disampaikan, mulai dari pengenalan alat, cara menggunakan alatnya seperti apa. Jadi dengan demikian, cukup dengan metode demonstrasi ini, peserta didik atau mahasiswa paham, oh iya, ini itu fungsinya seperti ini, bisa bayangkan gitu loh. Nah, nanti kalau sudah kondisinya aman, bisa langsung menerapkan atau mempraktekkan secara langsung. Gitu ya. Kemudian kelemahannya apa? Kelemahannya satu, peserta didik terkadang sukar mengamati jika dilaksanakan dalam kelas besar atau jumlah peserta didik terlalu banyak. Ya, umpel-umpelan gitu ya. Jadi apalagi kalau alatnya itu skalanya kecil. Nah, biasanya ini misalnya ya, kalau menggunakan mikrometer atau jangka sorong atau neraca, ini cuma ditunjukkan di depan oleh guru lah, itu nggak bisa. Nah, harusnya siswanya datang melihat. Nah ya, gitu ya. Kalau cuma ditunjukkan kemudian jaraknya cukup jauh lah, itu ya kesusahan gitu ya. Kemudian tidak semua materi pelajaran dapat didemonstrasikan. Ini sudah jelas. Sukar dimengerti jika demonstrasi oleh guru yang kurang menguasai materi. Ya, ini fatal kalau guru atau pengajar belum menguasai materi. Makanya ini saya berpesan kepada Anda, nanti kalau sudah menjadi guru, yang utama adalah produknya ya. Jadi konsepnya Anda harus pegang secara kuat. Nanti kalau jadi pengajar itu pertanyaannya itu sangat random sekali gitu ya. Karena setiap peserta didik itu pasti berpikirnya beda-beda. Nah, itu kalau mengajukan pertanyaan pasti berbeda-beda lah. Ini akan teratasi kalau gurunya itu memiliki penguasaan materi yang kuat gitu ya. Nah, jangan sampai terjadi miskonsepsi. Nah, ini kalau terjadi miskonsepsi itu sangat berbahaya, berarti guru itu meracuni konsep yang salah. Nah, itu mengerikan gitu ya. Jadi makanya kalau bisa dalam proses pembelajaran itu, kalau ada hal yang tidak dimengerti, disampaikan sebelum terjadi hal yang salah gitu ya. Mestinya kalau ada hal yang nggak mengerti disampaikan, kan berarti bisa ditutup kesalahan-kesalahannya ya, gitu ya. Kemudian metode demonstrasi ini dapat dilaksanakan dengan baik jika tersedia alat peraga yang memadai ya. Tanpa adanya alat peraga, karena ini termasuk komponen ya, nggak bisa terlaksana ya. Kemudian nomor 5, metode demonstrasi memerlukan waktu yang panjang sehingga perlu persiapan dan perencanaan yang matang. Benar sekali. Ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap evaluasi, ini tentu saja memakan waktu yang cukup lama ya, sehingga perlu direncanakan sesuai dengan manajemen waktu. Ya, itu 3 hal atau 3 metode pembelajaran mengenai pembelajaran IPA ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan yang harus Anda kritisi sebagai bentuk feedback pembelajaran ini gitu ya. Oke, sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.